Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, salam sehat, salam bahagia. Saat ini Kak Rozak ada di lokasi camp ya. Ini agendanya adalah malam keakraban teman-teman komunitas Buniwah Adventure. Insya Allah nanti malam kita akan berbagi terkait bagaimana ke depan kita harus sama-sama menjaga alam, apa yang harus kita lakukan, dan kira-kira solusi apa yang kita tawarkan. Ikuti terus kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomba 2021, bersama kita peduli, bersama kita rasakan. Saya harus sharing terkait kenapa kemudian bencana ini banyak terjadi, kerusakan ini banyak terjadi. Ternyata ada sedikit pergeseran bahwa alam ini dimaknai sekarang itu bukan lagi sebuah mitra. Kalau kita mengenal ada habluminanas, bagaimana kemudian kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Ini saya yakin semua teman-teman sudah selesai dengan itu. Kemudian ada habluminanas, bagaimana kemudian kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Ya, ada juga kita yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan alam. Jadi ada salah pemaknaan hari ini, yang dulu alam itu dijadikan sebagai mitra. Nah, hari ini alam itu bergeser ya, dinarasikan sebagai alam itu pemenuh kebutuhan manusia. Sehingga ketika kita sudah berbicara kebutuhan, maka sampai kapanpun alam ini hanya selalu dieksploitasi, hanya selalu dirusak untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada diskusi mungkin 5 tahun yang lalu di kampus. Saya jadi ingat pernah diskusi bahwa saya pengen nanya nih ke teman-teman, kira-kira kalau bicara kerusakan alam antara laki-laki dan perempuan, siapa yang paling sering melakukan kerusakan itu? Kira-kira laki-laki apa perempuan? Laki-laki dengan maskulinnya, perempuan dengan feminitasnya. Ya, feminis. Kira-kira paling banyak harus kita akui, ternyata teman-teman semuanya di lapangan yang paling banyak melakukan kerusakan adalah kita sebagai laki-laki. Karena dalam konteks fitrah, laki-laki ini mempunyai ego ya. Laki-laki ini mempunyai sebuah kekuasaan yang seringkali kekuatan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Salah satunya adalah konteksnya dalam proses merusak alam. Saya sangat jarang menemui ada perempuan yang kemudian ikut berkontribusi. Ada mungkin, tetapi mungkin jumlahnya tidak banyak. Maka kalau kita posisikan alam bumi ini feminim, ya, karena Allah selalu menciptakan semua yang ada di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Kalau mungkin bumi ini feminim, maka langit hadir sebagai sosok yang maskulin. Langit menurunkan hujan, kemudian sampailah ke bumi dan banyak tumbuh-tumbuhan dan yang lain. Ini salah satu bentuk kenapa kemudian saya ngajak laki-laki untuk ayo kita kembali ke fitrah kita, gunakan potensi kelaki-lakian kita dengan baik. Maka dalam konteks karena saya banyak berkecimpung di dunia anak, ternyata kita sebagai manusia itu harus imbang antara fitrah kelaki-lakiannya dan fitrah keperempuannya. Maksudnya bagaimana? Banyak laki-laki yang mohon maaf tidak terasah untuk kemudian memposisikan diri sebagai tokoh yang maskulin dan feminim. Maka ketika ada pemimpin, ketika ada laki-laki yang maskulin, maka jiwanya yang terlahir hanya tadi lebih banyak bicara soal kepemimpinan, lebih banyak bicara soal mendominasi.
Ya, maka sebagai manusia ternyata harus imbang. Jadi harapannya karena teman-teman ini saya yakin diciptakan sebagai pemimpin-pemimpin masa depan, maka dalam tubuh, dalam jiwa teman-teman harus ada dua fitrah itu. Yang pertama fitrah kelaki-lakian dan fitrah ke perempuan. Karena lagi-lagi saya harus sampaikan, kita belajar disiplin itu dari laki-laki, kita belajar fight, kita belajar bertarung itu dari laki-laki. Dan ingat teman-teman semuanya, kita itu belajar cinta, belajar kasih sayang, belajar menghargai itu hanya dari perempuan. Maka ini konteksnya menjadi penting. Teman-teman dimanapun Anda berada dalam posisi apapun, ayo hadirkan diri sebagai tokoh yang tadi dua fitrahnya itu terstimulasi dengan baik. Bukan maksudku menyakitimu, namun termudah untuk melupakan cerita panjang yang pernah aku lalui. Tolong yakinkan saja raguku. Semuanya nyanyi bareng-bareng. Pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untuk. Lalu ngayu pergi kok.